Hai, welcome back to my channel. Balik lagi jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Teman-teman, walaupun sudah masuk dalam masa-masa liburan anak sekolah, tapi yang namanya kegiatan di dapur tentu saja terus berjalan ya. Untuk kali ini aku pagi-pagi ini mau masak dulu karena kita ada rencana mau pergi ke daerah Jakarta. Dan sebelumnya itu aku mau masak nasi dulu ya. Nasi yang aku pakai itu biasanya menggunakan beras dari produk Berasku SSP Official. Nah, Berasku SSP Official ini itu ada beberapa varian ya. Di antaranya ada beras varian santap dan juga beras varian cap ikan koki hoki. Beras santap ataupun beras cap ikan koki hoki itu adalah beras premium dengan harga yang paling ekonomis. Pulen, enak, dan juga sehat alami karena tidak menggunakan bahan pengawet. Diproses secara higienis menggunakan mesin modern, sehingga berasnya bersih higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal. Oh ya, untuk saat ini teman-teman itu sedang ada yang namanya program kupon dari Berasku SSP Official. Jadi program kupon ini akan diundi setiap 2 minggu sekali dan akan berhadiah pulsa sebesar Rp20.000. Untuk detailnya bisa langsung cek aja di akun Instagram dari Berasku SSP Official ya. Dan sekarang ini aku mau langsung masak dulu nasinya. Dicuci hingga bersih, setelah itu kita akan tiriskan airnya. Dan kita akan masak nasinya seperti kita memasak nasi pada umumnya ya teman-teman. Ini nasinya sudah matang dan sekarang kita mau lihat dulu yuk apakah berasnya betulan pulen atau tidak ya. Untuk kali ini aku akan buat bekal untuk kami sekeluarga, jadi akan ada 3 bekal. Nah di sini teman-teman bisa lihat kalau kondisi nasinya itu sangat pulen sekali ya. Bekal apa yang aku buat? Nah jadi aku rencananya ini mau bikin kayak susi-susian gitu, tapi yang sangat amat sederhana aja. Pertama ini aku pakai nori yang lembaran agak besar ya. Lalu setelah itu aku tata nasinya. Untuk nasinya itu sudah aku campurkan dengan sedikit minyak wijen, itu supaya dia jadi agak lengket. Dan untuk nasinya juga ditaruh dalam kondisi yang agak hangat ya teman-teman. Kemudian di sini aku kasih untuk isiannya. Simple banget pokoknya, ini cuma wortel yang aku kukus. Lalu setelah itu ada bayam, kemudian ada crab stick, dan setelah itu aku akan taruh nugget ya teman-teman. Untuk nuggetnya di sini aku pakai nugget Kienzler biar dia tuh krauk-krauk lah karena kan dia memang crunchy banget ya. Setelah itu langsung kita gulung aja. Di sini aku tidak menggunakan alat bantu ya. Lebih bagus kalau pakai alat bantu sebetulnya sih yang khusus untuk menggulung sushi. Tapi di sini aku enggak, aku langsung gulung pakai tangan aja. Terus setelah itu kita akan tekan-tekan ya. Jadi supaya dia itu menempel dengan sempurna. Biasanya kalau nggak terlalu menempel itu bisa dioleskan juga sih dengan sedikit minyak wijen. Setelah itu kita langsung potong dan untuk pisaunya dipastikan harus betul-betul tajam, kalau nggak dia akan agak susah untuk dipotong ya teman-teman. Nah setahu aku kalau mau bikin sushi gulung kayak gini itu memang harus betul-betul
menggunakan nasi yang pulen supaya nanti dia juga tidak ambyar gitu ya. Dan dengan menggunakan berasku SSP Official ini terbukti kalau memang dia itu betul-betul pulen. Dan untuk beras yang kali ini aku masak itu adalah beras cap ikan koki hoki. Nah ini sekarang aku lagi mempersiapkan bekal untuk anak aku dulu ya. Aku taruh di kotak bekalnya nih teman-teman, aku tata biar tampilannya cantik supaya nanti anaknya ketika dia buka kotak bekalnya tentu aja dia akan menjadi happy dan jadi semangat ya untuk makannya. Kemudian untuk lauknya, di sini aku taruh ada telur rebus dan juga aku kasih di sini edamame kukus. Setelahnya aku hiasi dengan food pix dan juga kita akan kasih telurnya dihiasi lagi dengan saus tomat, jadi seperti di blast on. Nah gimana teman-teman, udah cukup lucu dan gemoy kan? Kalau misalkan dibuat seperti ini, biasanya anak-anak itu akan tertarik untuk makan bekalnya dengan lahap. Bekal anak aku udah selesai dan sekarang aku mempersiapkan bekal untuk suami aku. Ini bekalnya juga sama ya teman-teman. Jadi supaya cepet karena kami harus berangkat cepet-cepet ke arah Jakarta. Bekal aku dan suami juga sama dan yang ini adalah bekalnya aku. Nah aku pribadi biasanya kalau kemana-mana memang selalu mempersiapkan bekal untuk anak ataupun untuk keluarga ya teman-teman. Dan di sini bekalnya itu selalu menggunakan nasi dari produk berasku SSP Official. Beras sehat dan enak ya beras cap ikan koki hoki untuk buah hati dan suami ibu kasih yang terbaik. Nah teman-teman bekal sudah siap dan sekarang kami dalam perjalanan menuju Jakarta. Kami pergi ke PT Pelni teman-teman dikarenakan kami sedang mencari tiket. Jadi rencananya kami mau melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut. Untuk wilayahnya kemana nanti ya akan aku kasih tahu kalau misalkan kita sudah melakukan perjalanannya. Kenapa sampai harus jauh-jauh datang ke PT Pelni-nya yang ada di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat? Itu dikarenakan kemarin sudah coba cek di websitenya ternyata penuh. Dan ketika kami datang ke sana ternyata masih ada tempat. Dan ini udah selesai, cuacanya mendung banget nih teman-teman. Jadi memang mulai gerimis nih di sini dalam perjalanan pulang. Dan ini ada satu bangunan yang itu betul-betul eye-catching banget ya menurut aku. Karena memang aku baru banget lewat daerah sini. Jadi aku tuh benar-benar kepo banget dan aku shoot untuk gedungnya. Karena benar-benar besar banget teman-teman. Dan ternyata ketika aku cek itu adalah Jakarta International Stadium yang bertempat di daerah Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara teman-teman. Gedung ini selesai dibangun pada tahun 2022 di bulan April, tapi benar-benar aku baru tahu karena memang baru lewat ya daerah sini. Dan ini ternyata dia kapasitasnya adalah 82.000. Wow, it sounds amazing. Betul-betul gede banget gedungnya teman-teman. Dan ketika aku cari di Google ternyata gedungnya benar-benar bagus banget dalamnya. Dan ini perjalanan terus berlanjut ya teman-teman. Kita sambil ngeliat-ngeliat ke kiri kanan dan ini ternyata sudah sampai di daerah Kelapa Gading. Nah kami sekeluarga biasanya ketika ada di jalan memang suka ya memperhatikan kiri dan kanan. Melihat ada apa sih bangunan-bangunan baru nih yang ada di Jakarta. Nah salah satu daerah yang eye-catching juga atau salah satu bangunan. Ini bukan satu sih ya sebenarnya kayak serumpun gitu ya. Ini adalah apartemen teman-teman. Kenapa dia eye-catching? Karena dia berwarna-warni. Aku cek ternyata ini adalah Green Pramuka Square yang ada di daerah Pramuka. Gedungnya lucu karena dia berwarna-warni ya teman-teman. Jadi eye-catching banget. Lanjut dari situ, perjalanan kami sudah sampai di daerah Cibubur dan kali ini kami nggak keluar di Depok, tapi kami memilih untuk keluar di Cibubur. Karena kami rencananya itu mau ngambil piala dari lomba yang diikuti anak aku
di Burger King Cibubur Junction. Jadi yang kemarin itu aku sempat bilang kalau ternyata kan gak dapat pialanya. Tapi beberapa hari yang lalu itu salah satu stafnya menghubungi kalau pialanya bisa diambil. Jadi kami pergi ke sana untuk ambil pialanya dan ini si bocil super duper happy karena dia pulang bawa piala. Tadinya mau ikut lomba mewarnai tapi udah gak keburu ya karena dia juga ada jadwal untuk les baca tulis dan juga les bahasa Inggris. Kami ke situ, ke Cibubur Junction memang betul-betul cuma ngambil piala aja, langsung pulang. Dan ini kami masuk tol lagi menuju ke arah Depok teman-teman. Nah ini dari Cibubur sebetulnya tidak macet, tapi ketika sampai di Jalan Raya Margonda itu macet parah. Dan ini kami udah sampai di rumah dan ini adalah sekumpulan piala-piala yang didapatkan anak aku dalam 2 bulan terakhir ya teman-teman. Pulang sampai di rumah, istirahat sebentar lalu lanjut untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku lagi cuci piring nih teman-teman biar besok karena rencananya kami mau pergi juga nih. Mau pergi mengunjungi salah satu om aku yang ada di daerah Bogor. Jadi malam ini aku bela-belain deh beres-beresin dapur dan juga cuci piring. Biar besok gak ada deh tuh ya repot-repot pagi-pagi dengan yang namanya pekerjaan domestik rumah tangga. Iya, teman-teman aku itu udah banyak banget yang pada pergi liburan. Ada yang liburan ke Medan, ada yang pergi ke Jogja, ada yang pergi ke Bogor, ada yang ke Bandung. Wah, pokoknya memang musim liburan banget ya teman-teman. Kalau kami tidak pergi untuk kali ini di liburan ini karena memang rencananya nanti begitu ya kalau kami mau pergi mungkin di sekitaran Imlek. Dan teman-teman sendiri bagaimana nih? Sudah pada pergi liburan kemana aja? Atau sedang masih liburan juga? Yuk teman-teman kalau misalkan kalian sedang liburan atau ada rencana liburan dalam beberapa hari ke depan, tulis komen kalian di kolom komentar ya. Sekalian boleh juga di-sharing kira-kira tempat wisata apa aja sih yang kalian kunjungi dan itu memang layak banget untuk dikunjungi. Aku tunggu ya. Teman-teman, aku mau minta pendapat nih, kira-kira teman-teman mau dibikinin konten berisi apa ya dari aku. Kalau misalkan kalian ada ide, kalian boleh ya sumbang-sumbang ide ke aku, biar nanti coba aku pikirkan kira-kira apakah aku bisa membuat konten yang dari ide kalian itu atau tidak. Dan karena ini aku videonya buat ketika akan menjelang tahun baru, aku ucapkan selamat menjelang tahun baru ya teman-teman 2023. Memang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita akan tutup tahun 2022 dengan doa dan juga menyambut 2023 dengan doa. Semua yang sudah terbaik di 2022 tentu saja layak untuk kita ucapkan syukur. Dan kita juga mengucap syukur untuk kedatangan 2023, walau kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kita bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan saja yang berperkara dalam hidup kita, karena begitu banyak berita yang tentu saja tidak cukup enak untuk didengar di tahun 2003 bahwa akan terjadi resesi besar-besaran. Tapi aku yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu tekun dan juga berharap padanya ya teman-teman. Karena semuanya tentu saja tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Tuhan. Jadi karena itu yuk kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk hidup kita ke depannya menjelang 2023 ataupun ketika memasuki tahun 2023. Karena semuanya biarkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita dan tentunya kita sebagai umat yang percaya akan Tuhan pasti tidak akan ditinggalkan olehnya. Amin. Oh iya teman-teman, masih juga dengan pembahasan tentang anak ya. Jadi aku tiba-tiba teringat karena aku melihat lagi mencuci kotak bekal makan. Nah untuk sekolah anak, teman-teman sudah mulai persiapan belum sih dimulai awal-awal Januari ini?
Biasanya kan sudah mulai dibuka ya untuk anak-anak yang akan masuk ke sekolah baru seperti SD, SMP, ataupun SMA. Nah, kalau misalkan teman-teman udah ada yang mulai siap-siap nih karena untuk ikut di gelombang pertama, kira-kira apa sih yang jadi pemikiran atau pertimbangan teman-teman memasukkan anak di sekolah tersebut? Coba juga share di kolom komentar ya. Dan ini cucian piring aku udah selesai dan juga aku udah selesai beres-beresin dapur. Tadi baterai aku lowbat jadi nggak sempet aku rekam ya untuk beres-beresin dapurnya. Dan ini udah rapi dan juga udah siap deh untuk tidur. Dan sekian sampai di sini ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersedia menonton video ini hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya, which is itu di tahun baru. Terima kasih banyak teman-teman dan selamat menyambut tahun 2023. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.